Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional, yang mana di tempat itu juga banyak beragam pedagang yang berjualan apapun di tempat tersebut. Dan tempat tersebut bukan bernama MY atau Capri Day, melainkan tempat itu bernama Spring Avenue. Sedikit informasi bahwa tempat itu juga berdiri sudah lama, sekitar 30 tahun yang lalu, yang mana di sana juga banyak sekali pedagang tradisional yang mempunyai makanan khas masing-masing yang tentunya dibuat oleh chef yang berpengalaman. Sehingga cerita akan berfokus ke salah satu restoran bernama The Seven yang selalu dipadati pengunjung setiap harinya. Dan setiap masakan yang dibuat di warung tersebut itu dimasak oleh seorang pemuda berbakat bernama Gao Tianqi atau Sky. Dan saking sedapnya masakan di sana, bahkan ada seorang pria kaya yang tiba-tiba menerobos masuk dan tidak mau mengantri seperti orang lain. Namun tentu hal itu ditolak oleh tuan chef sehingga di sana menimbulkan sedikit perdebatan di antara mereka. Beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan dengan kemeriahan acara lahiran dari seorang anak raja. Di dalam acara tersebut semua makanannya disajikan oleh seorang chef terkenal bernama Faul dan juga Mayo. Královská rodina přichází. We are very glad to have me. Wish the little prince a happy and healthy. Setelah hidangannya dipuji oleh Tuan Ratu, akhirnya sang atasan menaikkan jabatannya menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Paul, di mana dia sudah mendapatkan tawaran lebih tinggi untuk memimpin dan membuka sebuah restoran di Cina. Just got an invitation from China, asking me and Mio. Sementara itu, ada beberapa pelanggan Sky mengatakan bahwa akan ada perubahan signifikan di tempat ini, yang mana warung-warung kecil akan digusur untuk dijadikan restoran yang lebih modern. Di sisi lain, Sky teringat masa lalunya di mana ketika sang ayah menggoreng kerupuk kulit, dia tak sengaja memotong tangannya saat mengupas bawang. Sang ayah yang melihat hal itu, dia pun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya bakat untuk menjadi seorang chef. Selain itu juga dia mengatakan bahwa resep dari semua makanan yang disajikan bukan dari bumbu perindapan, melainkan dari hati yang tulus agar membuat makanan itu sedap. Beralih kembali kepada si Paul, di mana saat dia tiba di Cina, di situ dia langsung pergi ke pasar untuk mencari ikan segar. Sang penjual mengatakan bahwa ikan yang dia cari secara kebetulan kini stoknya sudah tidak ada. Namun tak lama kemudian datanglah Sky yang mencari ikan yang sama dengan si Paul, yakni ikan kerapu. Sehingga dengan pilih kasihnya si penjual memberikan ikan tersebut kepada Sky dan tidak memberikannya kepada Paul. Jelas hal itu membuat Paul sedikit kesal, di mana dia langsung memarahi si penjual itu di hadapan Sky. Akan tetapi sang penjual menjelaskan bahwa ikan tersebut akan berguna dan pasti enak jika dimasak oleh Sky. Mendengar hal itu membuat Paul penasaran dengan apa yang akan dibuat agar ikan itu menjadi enak. Setelah Sky menjelaskan masakannya, Paul juga tak tinggal diam, di mana dia langsung menjelaskan tentang resep rahasia dari pengolahan ikan tersebut. Beberapa hari kemudian, kini Paul dan juga kekasihnya langsung bersiap-siap untuk membuka restoran baru yang bermastelar. Di sisi lain terjadi sebuah keributan di tempat lain, yang mana di warung sebelah yang tak ingin pelanggannya beralih, mereka pun mengadakan sebuah diskon besar-besaran kepada pelanggan dan semua pengunjung yang ada di sana. Sehingga akhirnya salah satu petinggi restoran baru pun keluar untuk melihat keadaannya. Dan tak lama kemudian, Sky yang baru tiba di sana, dia langsung ditantang oleh mereka untuk memperlihatkan kehebatan dengan Faul.
Setelah memperlihatkan kehebatan mereka, si pemilik dari restoran itu pun langsung mendaftarkan mereka berdua untuk mengikuti sebuah kompetisi, di mana nanti hasil dari kemenangannya akan menentukan nasib dari Spring Avenue, yang mana jika saja Sky kalah dengan Paul, maka seluruh warung yang berjualan di tempat ini akan digusur. Singkat cerita, hikmah dari kejadian tadi akhirnya membuat Paul menjadi terkenal dan kini sering diundang di RCTI. Di saat itu, beliau menyajikan sebuah masakan dari keong Prancis. Dia juga mengatakan bahwa masakan Cina terlalu jadul dan sudah ketinggalan zaman. 呢一道係今日嘅主菜，菜係歷史悠久，但係就太過保守，完全冇變化。 Setelah melihat Paul di TV, akhirnya Sky mencoba membuat masakan yang sama, yakni keong tumis Prancis. Namun hal itu dibantah oleh pelanggannya, di mana mereka lebih suka makanan dulu dibanding makanan zaman sekarang. Di suatu malam, si Uni terlihat merenung karena warungnya kini sepi dan beberapa pelanggan pindah ke restoran baru. 咗好多人幫襯啊！一記同摘星就好似蝸牛，我哋炒嘅都係街坊中意食嘅家常菜。 Keesokan harinya saat dia akan membeli ikan, sialnya semua ikan sudah habis dan diborong oleh restoran baru. Ketika dia pulang, di situ dia melihat sebuah berita yang menayangkan bahwa pemenang dari kompetisi kemarin akan diadukan dengan seorang dewa masak yang bernama Mountenko. Tak lama kemudian datanglah Mayo untuk memberikan sebuah undangan makan malam di restorannya. Singkat cerita, saat mereka menghadiri undangan tersebut, di situ mereka berdua diberi hidangan telur ceplok yang dikemas menjadi elegan. Dan memang terlihat seperti telur, namun hal itu berbeda karena ternyata itu merupakan bahan dari buah-buahan yang dimasak secara modern. Kemudian dia mendatangi Paul dan memarahinya karena dia mengira bahwa semua ini merupakan kesombongan untuk pamer menu masakannya. Sedangkan Sky yang tak ingin kalah saing pun dia langsung menyajikan daging bakar di hadapan semua karyawannya. Dan Paul yang sama-sama tak ingin kalah juga, dia langsung menyajikan sebuah daging wagyu dengan cara yang lebih modern. 我返嚟就要攞到3星。 Setelah dia pulang ke rumah, tak lama dia mendapat telepon dari gurunya dan memintanya untuk datang ke sana. Dan sedikit informasi bahwa sang guru ini merupakan guru ayahnya juga di bidang masak. Sesampainya di sana, ternyata di tempat itu juga ada ayahnya Sky yang memang sudah menunggunya dari tadi. Namun Sky justru memarahi sang ayah lantaran beliau sudah meninggalkannya saat waktu kecil. Di saat itu juga sang ayah meminta kepadanya untuk mengalahkan si dewa masak dalam turnamen yang akan datang. Dia pun menjawab bahwa dia akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk bisa mengalahkan sang dewa masak. Singkat cerita, kini perlombaan masak pun tiba, di mana jika Sky menang, maka dialah yang akan menentukan nasib Spring Avenue. Selain itu juga, jika dia menang, maka dia memiliki potensi untuk berhadapan langsung dengan sang dewa masak. Di dalam perlombaan itu, Paul menyajikan sebuah hidangan Prancis yang menggunakan krim dan juga karamel. Sedangkan Sky dia menyajikan hidangan bebek tradisional ala Betawi.呢個係西餐嘅上碟方式。決賽嘅最後倒數階段，就等我哋一齊。
Dan setelah mereka berdua selesai, akhirnya mereka mendapatkan nilai yang sama, yakni 88, yang mana hal itu membutuhkan keputusan tunggal yang akan langsung ditilai oleh para juri, di mana si juri juga mengatakan bahwa pertandingan kali ini jatuh dan dimenangkan kepada Paul, dengan alasan karena mereka menilai bahwa dalam memasak bukan hanya rasa saja yang ditilai, melainkan cara penyajian, aroma, dan skill akrobat yang diperlihatkan oleh si peserta. 嗰種清甜咧係江蘭鳳，堅持嘅廚藝真係冇得頂啊！呢啲叫名師出，都係9分，最後一位呢個分數一定會令七嘅高，分數係20分啊！呢位評判最後俾高天賜嘅總分後咧，真係有武林高手嗰啲格，包括自己。Keesokan harinya, karena Sky masih kesal dengan keputusan semalam, akhirnya dia tidak datang ke restoran Seven. 我再炒多碟俾你。好。 Di sisi lain, Sky yang sudah gundah atas hasil semalam, dia pun terlihat menghabiskan waktunya di sebuah warnet. Namun tak lama sang guru datang dan menyampaikan bahwa dalam pertandingan menang atau kalah itu merupakan hal yang wajar. Dia pun bercerita bahwa dulu dia pernah bertemu dengan dua anak bisu yang terlihat sedang memakan bakpao. Dia pun mencobanya dan menilai bahwa cara pembuatan bakpao tersebut ternyata salah. Anak itu pun mengatakan pembuatan bakpao ini hasil kerja kerasnya sendiri, seperti mencari gandrum sendiri, mengolahnya sendiri, dan dimasak sendiri. Sehingga sang guru di kuil mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh diri sendiri, maka itulah yang terbaik dan terenak. Mendengar penjelasan itu, dia pun sadar bahwa memasak itu harus menggunakan hati yang tulus dan menjauhkan segala pikiran negatif. Di sisi lain, Paul mendapatkan kabar bahwa orang yang akan berhadapan dengan Dewa Masak itu hanya Mayo saja, yakni pacarnya si Paul. Hal itu disebabkan karena ternyata Paul selalu melihat resep buku dan dia juga sudah mati rasa dan tidak bisa merasakan hasil masakannya sendiri. Yang fakta lainnya adalah ternyata Mayo kini sudah berselingkuh dengan bos perusahaan tersebut. 呃得到自己咩？實不相瞞。 我唔想錯過呢個機會。 Ketika dia sedang galau, tak lama datanglah Sky yang membuat perasaan Paul menjadi sedikit tenang. Dia pun bercerita bahwa dia sangat berambisi untuk mengalahkan Dewa Masak di pertandingannya nanti. Namun di situ Sky menjelaskan bahwa si Dewa Masak itu adalah ayah kandungnya sendiri yang sudah lama meninggalkannya saat waktu kecil. 佢係我爸，但我唔會羨慕佢。 但係我唔會放棄，即係雖然佢死。嗰日你掹耳骨嗰陣，其實你係漏咗。 Sementara itu, sang bos dari si Paul kini memberikan dua pilihan kepada guru Seven untuk mengakui Sisi bahwa warung Seven kini menjadi bagian dari perusahaannya, di mana jika dia tidak mau maka warung tersebut akan dihancurkan. 如果你哋唔肯簽協議書，我送。 Dan tak lama kemudian datanglah Sky dan juga Paul yang mana dia meminta kepada sang bos bahwa dia dan juga Sky akan maju dalam menghadapi sang Dewa Masak. 唔好咁天真啦！啱整啊！遲早會俾我哋李氏集團。 Setelah sang bos keluar, di situ mereka berdua langsung belajar memasak untuk menghadapi pertandingan yang akan datang. Yang mana dari kedua chef itu mereka mengkolaborasikan antara masakan tradisional dan juga modern. 蝦餃係乜鬼啊？講什麼？ Singkat cerita, hari perlombaan pun dimulai dengan dihadiri banyak petinggi, bahkan banyak yang hadir dari berbagai negara. Ladies and gentlemen, are you ready? 你哋準備好未啊？歡迎新勞博亞娛樂餐飲部廚藝總監。 Drew is cooking pigeon tonight. Am I right? 갑오징어, 오징어를 사용하고 있습니다. We're cooking over there. Make good use of this time to plate your dishes. Setelah semuanya selesai, akhirnya berkat sebuah tahu yang disajikan secara modern, kini Sky dan juga Paul memenangkan pertandingan tersebut. Dan atas kemenangan itu juga, kini mereka harus melawan sang Dewa Masak, yakni ayahnya Sky. 高天賜同安保咯！ 帶你食花紋，用牛肉汁一食就知道啦。
Di lain sisi, karena pertandingan final dibutuhkan satu orang, di situ Paul mempercayakan hal itu kepada Sky, yang mana nantinya Sky akan menghadapi lawan terakhirnya yakni ayahnya sendiri. 我冇咗美國之後，多謝。 Dan final pun dimulai di mana setelah ayahnya beraksi, di situ Sky justru teringat dengan masa lalunya. Hal itu pun langsung disadarkan oleh si ayah yang akhirnya pertunjukan masak pun dimulai. 菜式可以難到兩位啦，開始。呢隻高天使喐都唔喐嘅，佢諗緊啲乜嘢啊？ Setelah waktunya selesai, kini para juri pun mulai mencicipi dari masakan mereka. Namun ketika Sky dipanggil di sana, dia justru meminta kepada ayahnya untuk menikmati masakannya, yang ternyata makanan itu adalah mie ayam yang pernah dibuat sang ayah ketika Sky masih kecil.使唔使講返兩句？好，下無如吃飯難。